Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke edukasi spiritual, yaitu review pusaka yang kita dapatkan di episode penarikan tanah merah. Di sini ada Bang Raka sebagai praktisi spiritual dan ada Pak Bambang. Pak Bambang ini jagonya air nih, Ki Bambang Ngaji Segoro panggilannya ini. Oke, selamat datang Pak Bambang. Ya, selamat datang kembali. Ya. Ini Pak Bambang ini salah satu senior spiritual di Spiritual Squad, karena kebanyakan berapa kali kita penarikan Pak Bambang sering banyak bersentuhan ya, hanya agak sedikit peka lah istilahnya. Ya, ini mungkin sedikit bercerita, Bang. Ini kan di tanah merah, tahu sendiri kan kondisinya waktu pengambilannya, waktu saat kita pengambilan prosesinya dan segala macamnya. Itu kan mulai kita masuk malam hari sampai kondisinya tanah merah, kita dapat mustika darah biru yang kita butuhkan beberapa teman di sana, sampai prosesi kita masuk di dalam airnya itu jam berapa sampai akhirnya dapat. Mungkin Pak Bambang bisa bercerita dulu lah masalah prosesinya kemarin. Baik, terima kasih. Saya akan menceritakan kronologi perjalanan dari rumah hingga ditemukan beberapa barang-barang goib. Antara lain adalah mustika biru dan juga sebuah pusaka keris yang diberi nama secara bentuk keris Semar, namun dengan julukan Sabdo Palon. Baik, terima kasih. Sesuai dengan firasat dari guru bahwa beliau mendapat satu bisikan adanya sesuatu benda yang akan diberikan di daerah Tanjung Harapan. Acap kali orang mengatakan tanah merah terletak di Kutai Kartanegara, masuk wilayah Kutai Kartanegara sebenarnya tempat ini. Kami bertolak maghrib, kemudian ya. Kemudian sampai di sana sekitar kemungkinan 7:30 malam. Sudah tidak ada kesibukan yang ada di tempat wisata atau di pantai tersebut, namun hanya ada beberapa kemah-kemah dari masyarakat yang berwisata ya. Jadi kemudian awal pertama sang guru melakukan ritual awal, namun di saat ritual awal ini sebenarnya banyak sesuatu yang menghambat. Contohnya apa itu? Ya, contohnya adalah mungkin kalau orang awam aja nggak bisa melihat, karena dia mau mempertahankan benda tersebut. Jadi bahasa kasarnya itu mungkin orang tertentu yang bisa melihat itu. Dia ada gangguan gitu ya? Itu sudah itu sudah pasti. Bahkan bukan cuma di sini saja, di tempat lain juga demikian. Kemudian tetap ritual beliau laksanakan dengan satu keyakinan yang pasti, serta dibantu oleh doa maupun kemampuan-kemampuan daripada kru spiritual tersebut, sehingga benda yang ditarik muncul. Itu pun juga bahasa kasarnya lari-lari. Kendalanya ada aja, diuji kesabarannya gitu.
Nah, ketika sedang mencari alat pun sudah ada yang datang di belakang tanpa ada yang menyadari ada sekelompok goib yang sebenarnya mendekat gitu. Sehingga pada waktu beliau sedang mencari, ya saya bertolak belakang hadapannya. Itu. Disinilah letak daripada kru, bagaimana benteng-benteng itu bisa terpagari dan terbentuk dengan baik. Demikian mungkin untuk tarikan awal. Berikut sekitar pukul 10 mungkin atau setengah 11, karena di Tanah Merah ini ada selentingan, konon katanya oleh penduduk setempat terdengar alunan suara Bandung katanya. gamelan, Gamelan. suara gamelan yang sayup-sayup gitu. Dan kita pun juga bertanya kepada penduduk setempat, dalam hal ini para penjual itu, dan kita diperkuat dengan jawaban yang sama, yaitu tentang adanya Guru ya, tentang adanya suara-suara alunan gamelan di tengah malam, sekitar jam mungkin di atas jam 12 gitu. Kami masuk, ketika itu air mungkin sedang turun. Air surut seperti itu ya. Ya, air sedang turun. Kemudian di pantai kami melakukan satu ritual, tim melakukan satu ritual dikomandai oleh guru sendiri. Bagaimana atau caranya bagaimana untuk melakukan episode yang kedua ini, tarikan yang kedua. Sehingga ritual sudah selesai, kemudian kami masuk ke laut. Memang di laut itu banyak duri-duri bakau yang tumbuh ya. Tiram-tiram gitu ya. Tiram-tiram bawah-bawah mungkin ada. Bahkan beling apapun aja ada kemungkinan itu. Karena nggak kelihatan juga lumpur. Karena malam hari, jadi dengan keyakinan yang pasti tim tetap maju. Walaupun kaki itu masuk dalam lumpur yang bahasa kasarnya sudah masuk, jadi kaki tetap dicari, dan ritual dilakukan oleh guru antara pantai dan laut tengah-tengah. Ya, pelaksanaan ritual berjalan dengan lancar. Ketika barang sudah tertarik, atas petunjuk beliau dalam lingkaran radiasi sekitar 3 meteran ke kiri kanan muka belakang, kami ubek-ubek di situ cari barang. Mengubek-ubek lumpur ini bukan cuma 1 jam 2 jam mencari barang yang sudah ada gitu. Sehingga di saat azan subuh berkumandang, atas perintah beliau kita hentikan Pak, sedangkan air itu sudah naik, Udah mulai pasang gitu ya. sudah pasang air. Jadi sebelum azan subuh itu air itu sudah tinggi, Besar ya. sudah tinggi. Jadi kami tetap mencari dalam air, juga tidak didapatkan. Sedangkan aura barang tersebut itu sudah ada di sekitar situ. Azan subuh itu air juga sudah mulai berkurang juga itu. Tetap tidak didapatkan. Jadi guru ya. Jadi kita tidak dapatkan, oleh perintah guru dilanjutkan besok. Besok dilanjutkan. Ya, kami pun bergeser ke pantai kembali. Ya, kami mencari kopi ataupun akad atau apa yang bisa dipakai. Karena kondisinya mulai malam ya kan. Udah subuh malah, sudah subuh itu. Mulai malam sampai subuh kita tuh berendam. Dari jam 10 sampai mungkin bisa dikatakan Setengah 5. setengah
Tidak bisa, itu kita berobok-obok di lumpur dan air. Konon berita selentingan bahwa di daerah situ terlepasnya binatang buaya, predator itu. Tapi mungkin informasi itu kita dapatkan setelah kita sampai di Balikpapan, baru kita dapat informasi itu. Cuman mungkin waktu kita masih di daerah Tanjung Harapan, memang paginya setelah kita mendapatkan barang atau sebelumnya kemarin sih? Sebelum kita mendapatkan barang itu, ciri-ciri beradanya predator di situ tuh memang ada. Jadi waktu itu saya sempat menyusuri pinggiran-pinggiran pantai kan, saya mendapatkan ikan air tawar. Nah, untuk di lokasi yang seperti itu sekiranya tidak mungkin ada air tawar. Aneh gitu ya? Aneh, karena lokasi yang kita datangi itu laut, air asin. Tapi kalau ada air tawar yang ukurannya lumayan besar. Nah, itu pertanyaan bagi kami. Kalau nggak salah yang dengar itu ikan lele. Ikan lele ya, kalau di sini. Nggak mungkin kan ikan lele Mungkin ada di laut. Jadi ada pertanyaan. Setelah kita pulang, setelah sampai ke rumah, kita dapat informasi dari rekan kita juga bahwasanya di situ ada kurang lebih 5 ekor predator atau buaya lepas. Tapi alhamdulillah sekali selama pencarian tempo hari kita di sana itu tidak ada gangguan dari hewan atau predator. Jadi alhamdulillah kita masih dilindungi lah. Jadi ceritanya itu jadi semakin seru ya. Semakin seru sebelum kita beralih untuk mereview sebuah apa yang kita hasilkan dari cerita tadi kan ada suara angklungan dan kita dengar juga dari semua itu kekuasaannya dari Presiden Kutai ya. Kutai Kartanegara. Dan tadi Pak Bambang juga ngomong ada kereta juga yang kita berikan pada Pak, kalau nggak salah Pak Samsudin ya. Pak Samsudin juga mengiyakan, Mas kita juga mengiyakan. Kalau nggak salah dari reviewnya di cuplikannya itu Pak Samsudin menyatakan bahwa ada keris yang tidak bisa didapat. Itu ingat waktu itu. Ya, betul sekali. Ada keris yang tidak didapat, orang bolak-balik ke situ. Apakah ini jawabannya Pak Samsudin bahwa keris ini nggak bisa dapat, tidak dapatkan ini? Jadi gini teman-teman, sebelum kita melakukan penarikan yang kedua, kita memang sempat mencari informasi atau dapat informasi dari warga setempat, yaitu Pak Samsudin, bahwa konon ceritanya di situ bukan 1-2 saja yang pernah datangi mengambil barang. Yang cerita daripada Pak Samsudin itu keris. Jadi bukan cuma dari tim spiritual squad saja yang mencoba mengambil atau melakukan penarikan. Ternyata sudah banyak sebelum kita, cuman mungkin memang belum rezeki atau memang belum dikasih. Kebetulan tim kita dikasih dan kita bisa dapat itu, Pak. Jadi ini cerita serunya ini mulai dari masuk malam keluar pagi sampai kok tiba-tiba ada, kan susah ya Pak rumah ya, malam itu susah kayaknya, Gelap itu Pak? gelap juga kan, Gelap itu. Gelap ya. langsung bahkan pagi pun itu aja kita juga kesusahan ya kan. Itu ada firasat apa tiba-tiba muncul pegang ataupun tiba-tiba dia datang sendiri atau ada aura apa yang bisa mendukung atau ada bisikan apa kemudian tiba-tiba oh ini saya dapat gitu kan. Saya sampai ya jujur aja saya lihat dari luar dari jauh pun itu saya sampai Pak Bambang mengangkat tangan yang Allahu Akbar itu merinding sekali. Itu ya Pak, cerita singkatnya untuk ketika posisi ceritanya tiba-tiba si keris Sadopran ini tiba-tiba ada di tangan Pak Bambang seperti apa? Jadi begini, saya kembali lagi ke kegiatan semalam. Ketika air pasang, kami itu mencarinya itu bahasa kasarnya hanya kepala di atas badan mencari begini. Jadi angkat gitu. Ya. Dan ada ular lari jalannya begitu cepat dari tengah di depan saya, pas saya langsung kaget.
Ini pertanda apa? Itu ular, gitu ya. Ya. Juga kebetulan lokasinya di posisi di mana paginya dapat barang. Ya, gitu. Jadi ada ular, gitu. Yang Pak Roman itu ada Iya. melintas gitu kan. Saya juga tidak tahu ini ular ini betul-betul binatang laut, apakah ular apa atau bla bla bla. Ya. Itu, nah, keesok harinya mungkin kawan-kawan semua atau kru semua itu pada lelah sebenarnya. Tetapi atas perintah beliau kita harus teruskan. Sehingga kita teruskan, Optimis gitu ya. optimis kita teruskan mungkin sekitar jam 9:30-an lah. Itu air pasang lagi, itu air pasang itu. Kami masuk. Ya, yang namanya kita ini orang spiritual kan, kita hanya Dari Robi aja. berlindung kepada Sang Khalik, Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delala pada waktu masuk awal mungkin tidak lama gitu ya. Jadi kalau mau saya bilang, ya saya selalu bersikir. Berangkat dari rumah sampai ke TKP saya selalu bersikir sebenarnya dalam hati. Makanya ketika berangkat saya banyak diam. Setiap kali kegiatan apapun juga saya bersikir. Jadi selalu banyak diam. Bukan diam karena apa? Kami ini banyak orang, mudah-mudahan kembali juga sebanyak ini gitu loh. Jadi jangan sampai, mungkin pikiran saya sampai ke situ. Mungkin ceritanya gak simpel ini, padahal di lapangannya ngeri-ngeri sedang. Kalau hanya orang bermodalkan hanya ingin berani-beranian, saya kira lebih pulang gitu. Karena apa? Ya itulah yang kita hadapi ini tidak nampak. Dan keris itu dipegang, waktu itu kepegang atau seperti apa? Tiba-tiba saya dengar cuma ngangkat itu aja kan. Jadi ketika kami dari pantai langsung ke laut dan saya memang paling depan, langsung ya saya tidak berlebih-lebihi dengan keyakinan yang pasti kita mencari. Saya tidak menambah bahasa, gitu, untuk memperindah temuan ini. Ya saya dengan satu keyakinan dan semua teman-teman juga mempunyai satu keyakinan. Gitu. Jadi beliau benar bahwa Abah atau saya akan diberikan pusaka ya, gitu ya. Tapi melalui tarikan beliau. Jadi beliau benar, dari rumah sudah ngomong, bahkan dari beberapa hari yang lalu dia sudah ngomong, kayaknya Abah akan dikasih gitu loh, melalui kemampuan beliau untuk datang. Ketika sampai di tengah langsung saya cari, tak lama kemudian barang itu sebetulnya datang. Gitu. Seperti memang ngasih biasanya. Iya. Tertarik tapi nggak datang sendiri. Datang sendiri. Jadi datangnya di bawah air, di air. Sama gini teman-teman, sebelumnya lokasi yang didapatkan oleh Abah Bambang ini udah kita kubuk-kubuk lah bahasanya. Di lokasi yang dimana malamnya kita cari yang nggak dapat itu, makanya kita undur paginya. Itu lokasi di situ udah berapa kali kita telusuri, bahkan memang bergantian. Jadi dari saya tim 1, tim 2, tim 3 itu nyari, memang nggak ada dapat di lokasi yang beliau dapat itu nggak ada. Malah paginya beliau dapat di situ. Jadi memang mungkin keanehan-keanehan itu benar-benar gimana ya kalau terjadi. Mau dipercaya juga bingung bahasanya, tapi memang itu ada gitu. ada gitu loh. Memang kalau mempelajari secara harian ada pusaka atau mustika ataupun itu mereka seperti laki-laki ketemu cupidnya seorang perempuan mereka Ya. betul seperti itu ya guru ya. Benar. Ya, mungkin
Dan ini pasti juga sih dari judulnya waktu itu emang beberapa temen nyari ya judulnya emang apa gitu kan. Ya semoga bermanfaat, ceritanya juga seru. Ya kan? Ceritanya juga Ada seru. satu, ketika saya dapatkan tuh saya nggak yakin. Saya pun kaget. Wah, ada yang masuk di sini saya. Saya langsung pegang. Benda ini kayak semacam gagang golok gitu, bahasa kasarnya gitu, gagang golok. Bet. Langsung saya periksa atasnya kok Lebar itu. lebar sampai ujung. Wah, ini kayaknya semacam kayak keris ya. Langsung saya katakan dengan air begini, "Guru, saya dapat ini." Ya mungkin dengan ratu wajah saya yang mungkin tidak main-main kali, saya dapat. Mungkin kawan-kawan mungkin dikira saya guyon gitu, bergurau. Langsung saya buktikan, saya tarik, langsung saya bilang nyebut nama Allah. Allahu Akbar, ya muncul barangnya. Ya itu saya juga melihat dari jauh merinding gitu kan. Iya. Rasanya kayak gimana gitu kan. Soalnya kan juga tahu kan dari ceritanya dari Bapak sendiri juga tahu, saya juga sedikit mengalami di dalamnya. Di channel mungkin teman-teman bisa dilihat di Spiritual Squad di episode Misteri Mistika dari Pusaka Tanah Merah ya. Ya. Jadi lengkapnya di situ lengkap. Itu ada cuplikan dan saya cerita sebenarnya itu lebih seru lagi. Jadi merinding banget dan ceritanya flashbacknya dari Pak Bambang ini memang benar-benar bisa menyaksikan di mata kepala saya sendiri. Dan ketika dapat ya Allah Akbar itu seakan-akan laut kayak bukan saya menghiperbolakan ya, karena saya merekam kan waktu itu dari jarak jauh sampai saya zoom lah. Coba lah teman-teman dilihat lah perbandingan ketika posisi saya mendeskripsikan atau menangkap di media kamera yang saya tangkap itu kan laut kondisinya seperti apa, kondisinya anginnya seperti apa, dan saat waktu Allah Akbar langsung bunyi. Dan waktu itu ya kan berusaha untuk masuk gitu kan, dan alhamdulillah dan yang mendapat amanah Pak Bambang ini amanah yang kedua ya setelah kilo 6 yang tombak amat hasilnya Di episode sebelumnya. ya. Jadi teman-teman kalau pengen melihat tayangan lebih detailnya simak di episode channel YouTube yaitu episode Misteri Mistika dan Pusaka di Tanah Merah. Ya kan? Ini saya akan berbicara, mungkin ada yang disampaikan lebih lanjut tentang kesannya itu ya apa ya, briefing seperti apa ya. Ini yang dipegang ini istilahnya 3 pusaka yang ada di Indonesia itu emang yang terbesar itu ada 3 ya. Dan ini bukan tingkatan tapi ada 3. Yang pertama ada di Jawa, ada 2 kan, Kujang, Keris, Mandau. Itu adalah senjata paling mematikan di Indonesia. Dan salah satunya yang kita dapatkan sekarang adalah keris yang nomor ada gimana cerita ini, keris Sabdo Palu ini seperti apa ini? Mungkin lebih jelasnya Bang Raka ini yang bisa sedikit mengulik. Jadi gini teman-teman, pusaka yang berbentuk seperti Sabdo Palu atau Semar itu kan kecil-kecil, paling besar segini mungkin atau lebih kecil daripada itu. Nah itu mungkin bentuknya hampir sama sih, cuman sebutannya aja berbeda atau fungsi. Jadi yang kecil seperti ini biasanya dipanggil atau disebut sama orang itu semar mesem biasanya kan gitu. Tapi kalau yang sebesar seperti ini dia sudah tidak bisa disebut atau dipanggil semar mesem karena berbeda bentuk, berbeda kemampuan dan juga langkah yang terbeda. Biasanya sih kalau kita orang spiritual tuh yang sudah besar seperti itu kita
sebutnya pusaka Sabdo Palem. Nah, jadi ada perbedaan, mungkin teman-teman di sana kiranya berbentuk seperti semar ini namanya semar mesem, jadi bukan. Memang bentuknya semar mesem, cuman sebutannya beda. Itu namanya Sabdo Palem, keris Sabdo Palem, bukan semar mesem. Dengar yang ceritanya keris Sabdo Palem ini itu cuma ada 5 ya? Konon ceritanya pusaka Sabdo Palem itu ada 5. Yang pertama yang saya dengar ya, ini saya dengar dari rekan-rekan saya. Yang pertama ada di Jawa, di daerah Gunung Semeru atau Mahameru. Yang kedua ada di daerah Jawa juga, cuman di mana saya kurang tahu. Nah, itu. Yang ketiga ada di Kalimantan. Nah itu cerita zaman dulunya saya kurang paham kenapa bisa ke Kalimantan, saya kurang paham juga itu. Cuman dari 5 pusaka itu yang saya tahu 3 tempat itu. Jadi 2 di Jawa, yang satunya saya tidak tahu Jawa mana. Yang ketiga ada di Kalimantan. Mungkin Kalimantan ini kan ada 5, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, sama Kalber, Kalimantan Barat. Mungkin Kalimantan yang mana di Balikpapan atau di Kalimantan Timur. Kebetulan yang kita dapat kemarin, episode kemarin. Jadi ada beberapa, entah yang 1, 2, 3, 4 itu sudah dapat atau belum, saya kurang paham. Cuman alhamdulillah yang satunya udah kita dapat. Oh, ada cerita menarik yang kemarin ketika kita ambil ya, mungkin ini prediksi versi kita ya. Jadi ini sebenarnya terka-terka saja sih, benar apa tidaknya saya walau alam. Cuman ada kabar duka sih dari luar pulau, yaitu di Pulau Jawa, di Gunung Semeru. Ini hanya kebetulan saja atau bagaimana, saya kurang paham. Mudah jangan. Nah, jadi setelah kita ambil itu barang di Tanjung Harapan yang berbentuk semar mesem atau Sabdo Palem, 1 hari setelah itu ada kabar duka bahwasanya Semeru atau Mahameru itu Gunung Semeru erupsi atau meletus. Nah, gitu. Jadi memang saya agak baca-baca sedikit sejarahnya, saya lihat-lihat juga di informasi-informasi yang saya lihat. Gunung Semeru itu yang menguasai atau bahasanya yang menempati itu adalah Sabdo Palem, nah gitu. Jadi kayak pusatnya lah, ya. Pusaranya di situ ya. Benar. Jadi kayak gimana ya? Kayak kebetulan tapi benar-benar kayak alur ceritanya itu memang benar-benar kayak pas sejarahnya seperti. Kalau sejarah saya kurang paham sih. Cuman kayak benar-benar kemerekatannya seperti ya, itu. Ada kaitannya gitu kan. Tapi itu hanya terkata kita saja sih teman-teman. Untuk kebenarannya kita juga tidak tahu karena memang kita nggak tahu sejarah tentang itu sih. Cuma dengar-dengar saja. Kebetulan tempo harinya selisih 1 hari saja. Jadi ceritanya mulai dari Pak Bambang tadi kan ya kan, mulai dari kondisinya alamnya kita di binatang membutuhkan kita kesabaran tinggi, sampai beritanya setelah kita ke sana ternyata ada buaya lepas ya Pak, 5 buaya lepas, Ekor. Langsung juga firasat ada ular air, langsung kerisnya datang nyamperin tangan, langsung kita pulang dapat berita. Ya dapat berita bahwa Semeru meletus. Secara etimologi maupun mitologinya itu nyambung. Keterkaitannya itu ada. Tapi gini teman-teman, jangan salah paham ya. Pusaka yang tersebar di di beberapa tempat itu, yang saya bilang tadi, ada beberapa keris Sabdo Palem ini ada tersebar di 5 tempat. Akhirnya satu pusaka yang kita dapatkan ini Sabdo Palem itu menyebabkan gunung itu erupsi atau meletus, bukan itu. Bahasanya bukan karena pusaka ini kita tarik akhirnya gunung Semeru itu meletus, tidak. Mungkin karena bersamaan saja, kebetulan saja. Jadi memang pusaka ini tidak bisa menyebabkan
meletusnya gunung tidak. Itu memang Karena itu murni pas, kuasa murni Tuhan. kehendak yang kuasa. Gitu. Cuman karena bertepatan saja harinya, nah itu. Jadi kita mikirnya langsung Sana, nah, sana gitu bahasanya. Sebenarnya kita. Seperti itu. Oke. Ada ada satu yang sebenarnya saya mau sampaikan, apakah ini diizinkan atau tidak. Ketika malam kita pencarian yang kedua kali itu, sebetulnya pada malam hari itu dua kali kita istirahat. Istirahat ya benar. Nah, pada waktu istirahat yang kedua kita melanjutkan lagi, itu air sudah surut, sehingga kawan kami ini satu ini jalan paling depan nih, depan, sedangkan beliau dan yang lain agak ke belakang gitu. Jadi saya mendampingi ini berdua sampai depan, sampai padahal titik pencarian bukan Di situ di sana. yang ditarik berbahaya juga. Ya, bahkan di sini daerahnya, tapi kita malah terus ke sana. Dan saya entahkah bagaimana, saya langsung perintahkan teman saya dengan bahasa yang agak sedikit kasar sebenarnya. Bebek mundur, gitu. Jawabannya ada apa? Mundur, gitu. Ada apa? Mundur. Ketika saya mengatakan mundur, beliau mengatakan, oh mundur. Bahaya ya. Nah, gitu ya. Mundur. Langsung karena beliau yang mengatakan mundur, jadi kawan kami langsung mundur juga cepat-cepat mendahului. Ada apa? Nanti saya mau ceritakan lah. Nanti saya akan ceritakan gitu. Sampai sekarang saya tidak ceritakan ke dia. Gitu. Entah saya dapat bayangan atau apa. Sepertinya itu guru ada semacam bala pasukan gitu loh. Benar. Jadi begini teman-teman, waktu kita istirahat yang bukan istirahat, istilahnya Masuk yang kedua. masuk ke kedua untuk melakukan penarikan barang ini, saya kan sama rekan satu ini posisi kita di belakang, bertiga, sorry kita bertiga di belakang. Jadi Abah Bambangnya atau Pak Bambang ini sama rekan kita yang kita sebut sebagai Teh itu duluan ke depan. Mungkin karena mereka belum tahu lokasi, wajar ya kan, karena nggak tahu lokasi, akhirnya mereka terus di sana. Saya pun nggak terlalu kontrol karena posisi saya jauh, itu pun pandangan agak sulit karena gelapnya itu kan, sama kondisi lumpur itu yang banyak, jadi agak sulit untuk menembus pandangan ke sana itu. Akhirnya saya menyusul. Mungkin sekiranya saya pantau dari kejauhan itu, di sini saja deh kita melakukan penarikan itu atau proses penarikan, karena secara batin atau secara mata saya memandang kurang lebih sekitaran 10 meteran ya, Mbak, dari lokasi saya berdiri itu. Lebih ya, kurang lebih itulah 10 meter lebih. 20 atau 25 ya. 20 atau 25 meter itu udah masuk wilayah kerajaannya mereka, karena memang terkenal di posisi kita narik itu atau di Tanjung Harapan itu terkenal kerajaan gaibnya. Jadi menurut saya kalau kita terlalu ke sana itu terlalu mengusik lokasi mereka. Saya pun juga kalau 1 banding 10 atau 5 banding 20 kalah juga yang 5. Jadi saya rasa terlalu jauh ke sana, mungkin di sini saja. Jadi saya panggil lah tim itu untuk beranjak ke mundur ke tempat saya, karena terlalu bahaya kalau kita terlalu melewati batas-batasan kita. Nah, dari teman ini salah satu ada yang kata wajar karena memang mungkin tidak melihat atau bagaimana. Jadi wajar saja sih sebenarnya. Jadi saya panggil ke sini untuk tidak di posisi yang dimana sangat rawan sekali, karena juga posisinya sangat mendekati laut. Kebetulan kan waktu itu posisi kita berjalan itu air belum pasang, jadi masih lumpur aja. Masih lumpur saja ya, masih wilayah lumpur. Tapi kalau air pasang di posisi kalau kita narik tadi yang di posisi yang didatangin tadi sangat berbahaya karena dalam.
Dan kita di pinggir aja sangat dalam itu, apalagi kita ke sana kan gitu kan. Kalau lihat dari pagi yang di video itu mungkin nggak kelihatan ya. Ada di tengah-tengah waktu kita istirahat itu kan kita hampir nggak tahu kan. Kita lewat mana kan? Tuh, lihat situ guru bro, lihat situ papa bro, lihat situ nanti. Ternyata ya emang setinggi di atas kepala malah gitu kan. Bahkan kita kemarin di posisi yang kita dapat barang itu air itu mencapai dada ya, Atasnya saja. atas dada ya. Oh nggak ada, itu kalau nggak salah ya Pak Bambang itu kan ada ranting atau pohon yang melengkung itu kan. Itu kan saya kejedot, ya kan? Kejedot itu kan sama duduk itu kan. Iya. Pas di depannya mata saya tuh hidung saya. Berarti kan itu mau nyampe itu kurang sejengkal. Berarti otomatis ya bener seleher sudah. Selehernya sedada. Apalagi kita nariknya di posisi yang Bisa lagi. itu mungkin kita tenggelam. Gitu. Pinggir aja udah dalam. Gitu. Tapi itulah suka dukanya kita melakukan penarikan barang ini memang macam-macam lah. Laut lah, jurang lah, macam-macam. Bahkan banyak juga hal-hal yang kadang kita lewatin, yang kadang kita nggak terlalu apa ya bahasanya, nggak terlalu kita hiraukan, padahal itu bahaya. Tapi karena memang ini tugas, ya akhirnya kita jalankan. Jadi sekilas ceritanya ketika kalau diceritakan kayaknya enteng. Menariknya yaitu saksikan yang di tayangannya Misteri Pusaka dan Mustika Tanah Merah. Benar-benar kondisinya itu adalah kondisi yang banyak kita tampilkan di situ. Dan di situ pun pengambilan gambarnya juga agak kesusahan karena ya tadi medan lapangan yang menantang dan luar biasa. Kalau boleh tahu, ini penampakannya kerisnya kan ada ini. Ada. Dan kebetulan si pemegang amanahnya juga di sini, jadi bisa sedikit diperlihatkan kepada sobat spiritual ya. Jadi mungkin Ini fisiknya keris Sabtobaran seperti apa ya, biasanya sebelum kita tambahkan mohon berpositif thinking, dan ini adalah sebagian dari kuasa Allah, dan ini adalah alur cerita story sebuah sejarah yang nggak boleh kita tinggalkan kan gitu kan. Ya. Jadi mungkin saya kuasakan aja sama beliau karena memang beliau yang diamanatkan untuk merawat barang tersebut. Silakan. Agak diperlihatkan di depannya kamera ini. Nanti juga saya setelah diperlihatkan di Amerika. Baik, di sini saya akan lihatkan karena barang yang kita dapatkan itu ada di sini. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan korek, ini korek gas, Agak masih ya, ini korek gas. agak turun dikit. Oke, gas. Ini korek gas, yang 1, 2, 3. Itu gambarnya semua Sabdo Palo kan teman. satu hal. Ini para pemirsa, Putar sebulan. ini barang yang nyata yang memang benar-benar ditemukan ya dari alam sana ke alam nyata. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat, dan saya saksi hidup lillahi ta'ala ini barangnya, dan ini memang ada gitu. Indonesia ini kaya. Bisa dikaya. Dan itu bentuk ukirannya juga nggak sembarangan. Iya, maksudnya begini, dia datang ini masuk ini. Begini nih. Ini yang depan, masuk ini. Jadi bukan saya mencari, tapi dia datang begini. Saya kaget, langsung saya raba, depannya begini. Masih keris. Yang diangkat dulu ya. Tapi nggak tahu barang ini apa. Setelah saya angkat menyebut nama Allah, ya ini. Oke. Terima kasih Bapak. Baik. Ini semua
saya aja sampai merinding nih, mengingat waktu prosesi kita di sana ya. Dan prosesinya nggak gampang. Jadi teman-teman luar biasa. Allahu Akbar, Muhammad. Nah, itu merupakan sebuah keajaiban yang bahwa kita ini antara alam kasat mata dengan alam tidak kasat mata itu sebenarnya tipis sekali, dan itu pun ada ceritanya. Oke, terlepas dari itu saya mau tanya nih ke Bang Raka ini. Nah, ini Bang Raka ini praktisi TV2, kebetulan juga dipanggil sama teman-teman mungkin Bapak Guru, walaupun beliau muda, saya sudah mudanya berapa kali lipat. Kepala 6 saya itu, 6 lewat. Kepala 6 lewat. Tapi semangatnya 17 Pak. Beliau itu masih muda, tapi beliau adalah guru buat saya. Gitu. Jadi Gitu. saya ini mau sedikit review Bang Raka. Dari Keris Sabdo Palem ini termasuk pusaka yang mungkin kita ulas di review edukasi sebelumnya. Pusaka itu berbentuk bisa berbentuk keris, bisa berbentuk pedang, bisa berbentuk apapun ya kan, bisa jelmaan dan segala macamnya. Dan mungkin teman-teman kalau kepingin melihat, nanti bisa ada di kolom di atas, ada link di atas, itu bisa diklik, nanti akan melihat episode edukasi di atas kita kanan. Mungkin saya mau tanyakan dulu, ini fungsi manfaatnya, kandungannya apa? Oke, jadi gini teman-teman, seperti yang saya bahas tadi, mungkin kalau yang kecil atau yang sering dilihat banyak orang, semar mesem itu kan mempunyai fungsi atau kegunaan pelet, pengasihan, pemikat, atau daya tarik. Jadi kalau keris Sabdo Palem atau itu agak berbeda, karena dari bentuk berbeda, dari nama berbeda, mungkin hampir sama saja sih, sama-sama Sabdo Palem sama Semar itu sebenarnya sama, cuman makna saja yang berbeda. Itu kebanyakan digunakan untuk pengobatan atau penyembuhan non medis ya, bukan Penyembuhan non medis ya? non medis, iya. Jadi pengobatan non medis seperti menyembuhkan guna-guna, santet, teluh, seperti itu. Jadi memang khusus untuk pengobatan non medis, bukan medis. Intinya sebagai media Pengobatan non medis. Jadi tadi kan ada cerita dari Pak Bambang, bercerita masalah prosesi sampai mulai dari awal masuk sampai segala macamnya, sampai kejadian dan segala macamnya. Yang saya mau tanyakan tadi kan fungsi dan manfaat tadi kan untuk pengobatan ya kan? Iya. Ya, pengobatan yang bersifat non medis ya kan? Ya bersifat non medis gitu. Bisa sedikit dijabarkan. Ya, jadi memang untuk keris Sabdo Palem ini fungsinya memang untuk penyembuhan non medis, pengobatan non medis yang sifatnya seperti gangguan gaib yang dibuat oleh orang lain, guna-guna, santet atau teluh gitu. Jadi syariat daripada syariatnya sebenarnya yang menyembuhkan juga Allah Ta'ala. Ini hanya perantara saja, Iya. hanya media saja untuk bahasanya apa ya, pengobatan untuk syariat saja. Juga sebenarnya yang menyembuhkan untuk Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu penyembuhan itu harus ada perantaranya.
Seperti kita ke dokter, kita konsultasi ke dokter tentang penyakit kita ini apa. Gak mungkin dokter ngomong sembuh langsung sembuh, gak mungkin kan? Pasti dia ngasih media yaitu obat, resep obat apa segala macam. Akhirnya dengan syariat obat itu mencapailah kesembuhan. Jadi semua atau segala sesuatu perkara atau sebab pasti ada akibat gitu. Jadi yang menyembuhkan Allah perantaranya melalui pusaka atau keris sabdu palu gitu. Jadi maaf Bang Raga, saya mau bertanya masalah manfaat dan kegunaannya kan sudah tahu. Tata cara pengobatannya itu gimana kalau boleh tahu? Kalau untuk tata cara penggunaan itu mungkin pasti ada, cuman biasanya itu 4 mata sih kalau begitu, karena sifatnya ini kan hanya amanah, hanya pemegang dan pemberi saja yang tahu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pemberi ini akan memberikan kepada pengguna nanti akan menggunakan untuk sesuai daripada fungsi tersebut. Itu nggak bisa disebarluaskan karena sifatnya pribadi. Seperti itu. Kalau sifatnya tadi kan amanah. Amanah. Dan bagaimana Bang Raga, kan kita harus maksudnya manfaatnya tahu, kegunaannya tahu, cara perawatannya itu gimana kalau boleh tahu? Kalau untuk tata cara perawatannya mungkin sama saja sih seperti pusaka-pusaka lain. Ya seperti biasa sih, kita mamangin atau kita sajen ya bahasanya, atau kita rawat itu menggunakan minyak. Bisa menggunakan minyak jafaron, bisa minyak misik putih, bisa minyak misik hitam juga bisa, atau dupa. Jadi tergantung kepercayaan atau keyakinan masing-masing saja sih. Bagaimana baiknya seperti apa, cocok apa tidaknya, nanti berkomunikasi sama kadang itu sendiri maunya seperti apa. Tapi ingat ya, kita memberikan bukan untuk memberikan makan ya, bahwasanya untuk penghormatan saja. Bahwasanya itu juga ciptaan Allah, mereka juga butuh makan, mereka juga perlu tenaga gitu. Jadi kita bukan menyembah melainkan menghargai saja satu sama lain ciptaan daripada Allah. Seperti di tampilan sebelumnya ya, Bang Raga kan sudah memberikan sedikit gambaran tentang merawat keris Atau pusakanya kan adalah ini sedikit fungsi dan reviewnya yang kemarin. Maksudnya edukasi ini adalah memantapkan bahwa keris itu bukan untuk disembah ya kan, Betul. tapi untuk media tafakur kita kepada Allah SWT. Benar. Dan mengingat Nabi besar Rasulullah SAW ketika Allah bahwa di dunia ini perwujudan alam gaib dan alam nyata itu sangat tipis sekali gitu ya. Benar. Dan tapi Allah memberikan kepada orang-orang tertentu yang bisa untuk melihat, merasakan, diberi amanah dan segala macamnya. Itu butuh kesiapan ya. Jadi butuh tingkat legowo yang tinggi, butuh tingkat kedewasaan yang lumayan alhamdulillah. Oke, sobat spiritual, sangat syahdu sekali cerita-ceritanya, flashbacknya, fungsinya. Mungkin teman-teman ingin tanya, langsung aja di kolom komentar. Mau tanya ke Pak Bambang, bukan Pak Bambang, saya tanya ini segala macamnya, itu ada di kolom komentar. Juga nanti kalau mau di Instagram, kita juga ada Instagramnya, yaitu spiritualsquad.09. Untuk TikToknya ada di spiritual.squad, untuk di YouTube-nya spiritual squad. Saksikan, jangan lupa klik lonceng, subscribe paling penting karena support Anda sangat membantu untuk membangun channel ini. Dan saksikan terus tampilan-tampilannya dari spiritual squad. Kita akan bertemu lagi ya Bro ya Pak Bambang di review selanjutnya. Mungkin hari ini Pak Bambang yang ada di sini, yang berikutnya akan ada teman-teman dari tim Spiritual Squad yang akan mendampingi Bang Raka dalam rangka review dari hasil episode yang kita lakukan. Oke, saya rasa
begitu saja episode hari ini. Pak Bambang, terima kasih sudah sedikit 5 watt ngomongnya. Apa sudah 2,5 watt? Dan terima kasih Bang Raka. Ya, sama-sama. Terus bersama tim dijaga kesehatannya. Nah, sebentar di sebelah kanan saya ada Pak Dewi juga. Ada beberapa tim yang sudah menuju istirahatnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Salam kopi, salam kopi. Tetap berkarya, tetap semangat, karena Allah berikan hal yang luar biasa. Karena saya selalu ngomong luar biasa, karena Allah memang luar biasa keren. Dan bersama nasihat Rasulullah SAW sebagai penyuci dan ar-Rahman ar-Rahim yang berkata Allah. Alhamdulillah, saya juga bersyukur di tanggal berapa ya? 23 kita sudah melewati 200 subscribe. Lebih terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Tetap tonton channel kita, semakin seru dan semakin seru dan semakin seru. Oke, dahsyat. Salam kopi, salam spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.